Shalom semuanya. Shalom Kak Echa. Amin. Salam Kak Echa. Tuhan, hari ini kita bisa saat teduh kembali. Semangat semuanya. Amin. Amin. Hari ini judulnya itu Amin. Firman Tuhan kita hari ini itu tolong menolong. Tolong menolong menurut KBBI, Kamus Besar Indonesia. Kata tolong sama saja dengan kata bantu. Sedangkan kata tolong menolong memiliki makna yaitu saling menolong atau saling membantu orang lain guna meringankan beban. Itu menurut Kamus Besar Indonesia ya. Terus bagaimana tolong menolong yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan? Mari kita buka Ulangan 22 ayat 1 sampai 4. Boleh baca teman-teman, sahabat-sahabat, di Ulangan 22 ayat 1 terlebih dahulu. Ulangan 22 ayat 1. Silakan teman-teman. 22 ayat 1, demikianlah firman Tuhan tentang tolong menolong. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Amin. Puji Tuhan, amin. Poin yang pertama, bagaimana tolong menolong yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Rema yang saya dapat adalah jangan menutup mata. Kita harus menolong ketika kita melihat saudara kita yang ada kesulitan atau tersesat jalan kehidupannya. Jangan kita menutup mata. Banyak kali kita menutup mata, capek nanti habis waktuku. Nggak ada waktu, gitu. Kita menutup mata sama saudara-saudara kita, teman-teman kita yang butuh pertolongan yang dia butuhkan itu nggak semata-mata mungkin hanya materi. Tapi kebutuhan dia buat didengar, itu kan juga kita menolong dia. Mungkin orang tua, saudara-saudaranya, dia nggak ada teman buat untuk bisa bercerita. Kita menolong mereka, mendengarkan keluh kesah mereka. Untuk tolong menolong yang lain, ya kita mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Itu salah satu bentuk kebaikan, tolong menolong kita kepada teman-teman kita. Beberapa kali saya diperhadapkan sama tolong minta dukungan doa gitu. Kadang melalui ibadah seperti ini dan banyak juga melalui pribadi gitu. Banyak dari kita iya apa enggak, iya apa iya. Kalau misalnya tolong doain ya, pas pulang kita nggak doain. Banyak, iya kita doain, sampai rumah kita lupa bahwa si Amel tadi minta doain, bahwa si Budi tadi minta doain, gitu. Jadi di sini Tuhan semenjak saya dijamah Tuhan di tahun 2019 kemarin, saya nggak doain orang yang minta tolong untuk didoain. Dan waktu saya doa kepada orang yang minta tolong didoain itu, Tuhan menyatakan firman, memberikan firman. Dan Tuhan seperti menunjukkan apa yang harus kamu lakukan untuk orang ini. Tanya pesan firman itu apa. Dan luar biasanya, banyak yang diberkati gitu, melalui itu. Aku mau cerita waktu itu ada temanku, dia sakit, kemudian aku chat, sakit apa? Mohon dukungan doanya. Nah, waktu dia bilang begitu aku berdoa sama Tuhan. Ternyata dia sedang mengalami kelemahan kayak pahit sama gembalanya.
akhirnya dia, memutuskan untuk tidak melanjutkan misi atau, pelayanan yang sudah dipercayakan akan dia. Dia buka ini, kayak buka ministry, dia, udah rangkul beberapa anak-anak muda, dia udah jalan, tetapi karena gambar gambar, gambar dari pendetanya itu tidak mencerminkan sebagai pendeta yang bisa mengayomi, akhirnya mungkin dia, jadi patah hati, jadi lemah gitu. Dan Tuhan menyatakan itu melalui firman-Nya, kalau kamu harus tetap bersemangat dan sebagainya. Dan luar biasanya itu 1 bulan kemudian ya, waktu terus dia tiba-tiba dia anniversary sama istrinya, terus dia ngomong gini, "Luar biasa, karena pesan firman yang kamu sampaikan, saya semangat lagi. Saya nggak kecewa sama gembala saya, itu saya jadikan bahwa itu pembelajaran buat dia," gitu. Dijadikan pelajaran buat dia untuk Tuhan mau percayakan hal yang lebih besar lagi akan hidupnya. Di situ aku kayak mikir gini, kalau kemarin aku tutup mata, aku nggak peduli sama dia, aku nggak doain dia, aku nggak sampein apa mau Tuhan, mungkin hari ini dia masih di dalam dunianya dia, yaitu dia masih, sakit hati sama gembalanya, mungkin dia juga udah nggak lagi ngerjain, ministry-nya dia, nggak semangat lagi. Tapi karena kita tidak menutup mata sama teman kita, saudara kita seiman, kita nggak menutup mata kepada mereka, orang-orang lemah, mereka diberkati, bahkan mereka berubah, gitu. Jadi poin yang pertama, tolong menolong yang Tuhan kendaki, jangan kita menutup mata, jangan cuek. Kalau bahasa ininya, sehari-harinya jangan cuek. Salah satu bentuk dari berbuat baik untuk tolong menolong yang harus kita lakukan. Yang poin kedua, mari kita baca di Ulangan 22 ayat 2, ayat berikutnya. Boleh tolong baca? Ulangan 22 ayat 2. Ulangan 22 ayat 2, demikianlah firman Tuhan. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu. Sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Amin. Amin. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, engkau tidak mengenalnya, maka harus engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu. Jadi ini saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh, yang harus kita tolong, gitu. Apa yang menjadi, kepunyaannya mereka harus kita kasih. Nah, di sini, contoh kalau yang sering kita dengar, kalau kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita harus mengembalikannya, itu contoh sederhana. Yang sederhana banget, tetapi jauh lebih luas, jauh lebih dalam lagi adalah contoh lainnya, kita harus mengembalikan apa yang bukan menjadi hak kita. Contoh gaji upah orang yang bekerja atau berjasa kepada kita. Kita harus berikan apa yang menjadi hak mereka. Di Yeremia 22 ayat 13, celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upah kepadanya. Celakalah orang-orang yang memanfaatkan, orang-orang yang kita punya teman, kita punya karyawan, kita punya ART, kita memanfaatkan mereka dengan cuma-cuma, kita tidak menggaji mereka atau kita mengurangi gaji mereka. Untuk apa? Untuk memperkaya diri bisa. Atau apa? Karena kita khawatir, "Aduh, ini bulan ini pendapatannya kecil, kita kurangin deh gaji, kita kurangin deh apa yang menjadi hak orang itu." Itu nggak boleh. Gitu. Terus yang saya dapat lagi, menolong anak kita. Apa yang menjadi hak anak-anak kita. Kita tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak anak-anak kita. Kebutuhannya dia untuk, dia dirawat, dia dipenuhi nutrisinya, kehidupannya, dan yang paling penting adalah kebutuhannya dia untuk diajar firman Tuhan.
Di Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, kalau sama anak-anak, ini kita didik mereka. Haknya mereka itu diajar firman. Tuhan yang suruh. Waktu pagi, waktu sebelum tidur, waktu lagi dalam perjalanan, siang-siang, kemanapun mereka berada, kita harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Itu hak anak-anak. Hak anak-anak kita. Kita harus tolong anak-anak kita. Yang ketiga, yang saya dapat adalah menolong orang asing. Nah, ini orang yang jauh nih. Kalau anak-anak kan orang yang dekat. Orang-orang yang bekerja, ya orang-orang yang bekerja sama kita, orang-orang yang dekat sama kita. Nah, orang yang jauh, orang-orang yang asing. Orang-orang yang kita nggak kenal, orang-orang lemah. Mungkin yang dari seberang juga. Jika orang-orang yang tidak kita kenal berhak menerima bagian mereka. Contohnya siapa? Janda, yatim piatu. Kita harus menolong mereka. Bahkan Tuhan mengharuskan kita untuk menolong mereka. Di Ulangan 10 ayat 18 sampai 19. Yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing. Menunjukkan kasihnya kepada orang asing. Bagaimana salah bentuk perbuatan baik kita. Jika kita mempunyai kasih, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kita flashback lagi, kita juga pernah ditolong orang. Mungkin juga orang yang nggak kenal sama kita, yang nggak deket sama kita, kita ditolong mereka. Gitu. Di sini Tuhan mengingatkan, kita harus membantu orang-orang asing, orang-orang lemah. Aku dari tadi nyari ayatnya deh. Coba kalau misalnya ada teman-teman yang bisa bantu. Kita harus membantu orang-orang yang tidak bisa membalas kepada kita. Kemarin Kak Nali juga sempat singgung itu. Cuman aku dari tadi nyari nggak dapet gitu. Ayatnya di mana? Kemudian membantu orang yang lemah itu janda, orang-orang lemah. Nah, untuk anak yatim dan janda mereka punya hak karena itu perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan, banyak banget firman Tuhan. Bantulah anak janda dan yatim, bantulah janda dan anak yatim. Di Ulangan 24 ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang. Jadi ada yang masih berkatnya masih ada tuh, masih tersisa. Maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Nah, mendukung ayat yang tadi tuh yang Ulangan 22 ayat 2, itu dia. Apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya. Jadi kita harus memberikan hak yang memberikan apa yang menjadi hak orang. Orang-orang yang bekerja sama kita, orang-orang yang berbuat baik sama kita. Ya mereka nggak akan tahu sih kalau misalnya kita pun nggak memberikan, mereka nggak akan tahu. Tetapi kalau kita pura-pura diam, pura-pura nggak tahu firman Tuhan, padahal udah tulis seperti itu, kita pura-pura aja nggak tahu. Ya bukan mereka yang menuntut kita, tetapi Tuhan yang menuntut kita. Kita kembali lagi kepada firman yang berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita kembali lagi kepada firman itu. Gitu. Nah, orang-orang yang lemah itu nggak tahu kalau kita nggak kenal kita juga, tetapi kita tahu kebenaran firman Tuhan. Dan di Amsal 22 ayat 22-23, janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jadi orang-orang lemah itu benar-benar oh ya, makasih Kak Pauline, thank you Kak Pauline. Gitu. Jadi kita membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak bisa bantu kita. Benar ini Kak. Thank you Kak. Nah itu dia, puji Tuhan. Terus yang ketiga, poin yang terakhir. Kita baca di Ulangan 22 ayat 4. Boleh saya minta teman-teman untuk membaca Ulangan 22 ayat 4?
Ulangan 22 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong, membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Amin. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga, menolong sampai tuntas, tidak setengah-setengah. Banyak banget kita yang nolong orang tuh itu nggak enak loh nolong orang itu. Kita harus berkorban waktu, berkorban materi, berkorban perasaan mungkin. Nah, kadang-kadang kita baru di pertengahan jalan kita udah nyerah, "Udahlah Tuhan, orang susah dikasih tahu." Atau, "Udahlah Tuhan, aduh susah nih Tuhan," dia, ini misalnya dalam materi ya, "Aku kan juga nggak punya Tuhan uang," padahal ada nih, gitu. "Aku kan juga kesusahan," gitu. Jadi kita nggak boleh menolong orang dengan setengah-setengah, menolong sampai tuntas. Kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kita nggak boleh pura-pura nggak tahu. Kita harus meminta kerjasama orang itu tersebut juga. Jadi orang yang ditolong itu kita juga harus minta kerjasama sama-sama kita kan karena firman-Nya bilang, "Engkau harus benar-benar menolong membangunkan bukan itu. Jangan engkau pura-pura tidak tahu, engkau harus benar-benar menolong membangunkannya." Oh iya, iya benar. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu. Artinya sama-sama mereka, meminta kerja sama mereka. Jadi, kenapa kita minta kerja sama mereka? Supaya mereka juga nggak manja, gitu. Supaya mereka nggak, kayak disuapin terus. Kamu juga yang ditolong juga harus melakukan bagiannya mereka, gitu. Eee, ini aku kasih contoh kesaksian aku aja ya. Jadi, singkat cerita, Tuhan gerakin aku untuk menolong orang. Aku sempat kesaksian sih, menolong orang, dalam bentuk materi. Tapi, Tuhan gelisahin aku, "Masa sih cuma materi aja, kamu nggak didik dia dalam kebenaran?" Kalau aku tutup mata, mungkin hari ini dia nggak dibaptis. Kalau aku tutup mata, mungkin dia hari ini nggak bilang, "Waktu kemarin saya khawatir, saya takut, saya cemas, tapi hari ini walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi saya ada damai sejahtera." Mungkin perkataannya nggak bakalan kayak gini kalau aku tutup mata. Tapi hari ini dia dibaptis, dia mengenal Tuhan secara pribadi, dia mengalami Tuhan, dia dengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Itu karena Tuhan yang menggerakkan kita untuk menolong mereka. Tetapi itu tidak akan terjadi kalau kita nggak punya belas kasihan untuk membantu mereka. Itu nggak akan terjadi. Tuhan bisa pilih kita, Tuhan juga bisa pilih orang lain untuk membantu, saudara kita tersebut, gitu. Nah, kemudian nggak hanya itu, aku juga meminta kepada saudaraku itu untuk, "Ayo puasa, ayo kamu ikut doa sama-sama." Gitu. Jadi aku pilih, ada beberapa yang aku mentorin juga, kita doa bareng-bareng dan luar biasa. Itu ada hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Buat aku pribadi juga Tuhan bicara banyak, buat yang mereka juga Tuhan bicara banyak dan diberkati, dan aku bersyukur gitu. Jadi, eee, tolong-menolong ini, eee, sangat baik, berdampak sangat baik buat aku, buat yang kita yang menolong, dan buat yang ditolong. Itu dia. Jadi saling tolong-menolong. Jadi untuk kita bisa melakukan ketiga hal tersebut, kita harus memiliki kasih Kristus. Dan ketiga hal tersebut merupakan perbuatan baik yang kembali kepada firman Tuhan yang tadi, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tadi poin yang pertama adalah jangan menutup mata. Jangan menutup mata kepada orang-orang yang layak ditolong, yang harus ditolong, khususnya kepada saudara-saudara kita seiman ya dalam firman Tuhan ya. Apalagi orang-orang hidup dalam kebenaran. Aku belajar banyak. Aku banyak banget nolong orang yang hidup dalam kebenaran. Sedangkan orang yang hidup dalam kebenaran, aku tutup mata. Gitu. Jadi aku belajar banyak gitu loh melalui firman Tuhan, melalui mutiara kasih ini. Gitu. Dinyatakan Tuhan luar biasa. Terus yang kedua,
memberikan apa yang menjadi hak orang. Dan yang ketiga adalah saling tolong-menolong dan menolong orang sampai tuntas, tidak setengah-setengah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua, saudara-saudara yang sudah mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati.